Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan kompetensi dasar yakni ada 3.2, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan kompetensi dasar 4.2 mengenai membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yakni yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering kita sebut sebagai AMDAL. Dan yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yakni analisis dampak mengenai lingkungan atau AMDAL. Yang pertama kita akan belajar mengenai definisi dan tujuan AMDAL. Yang kedua ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam AMDAL. Yang ketiga ada usaha dan atau kegiatan yang harus memiliki AMDAL. Dan yang keempat yakni ada proses dan prosedur pelaksanaan AMDAL. Yang pertama yakni adalah definisi dan tujuan AMDAL atau analisis dampak mengenai lingkungan. Definisi AMDAL. AMDAL memiliki posisi sebagai pendekatan tingkat proyek dalam pengelolaan atau manajemen lingkungan. Namun bukan satu-satunya perangkat untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan. Beberapa definisi AMDAL yakni sebagai berikut. Yang pertama, dari PP nomor 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan dan Permen LH nomor 5 tahun 2012 tentang jenis dan rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Yang kedua yakni dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan PP Nomor 27 Tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri. AMDAL merupakan keseluruhan proses pelestarian lingkungan mulai dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan atau yang sering disebut sebagai ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan atau yang disebut sebagai RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RTL. Nah, selanjutnya yakni yang pertama ada kerangka acuan. Adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil perlingkupan. Yang kedua ada ANDAL, adalah hasil telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana, usaha, dan atau kegiatan. Dan yang ketiga adalah RKL. RKL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan yang merupakan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana, usaha, dan atau kegiatan. Dan yang terakhir yakni adalah RPL.
RPL atau Rencana Pembangunan Lingkungan adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya yakni adalah tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dapat dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian, tujuan AMDAL sebagai berikut. Yakni yang pertama adalah AMDAL diperlukan untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, AMDAL berguna untuk mengurangi dampak negatif dan menyempurnakan dampak positif terhadap lingkungan. Yang ketiga, yakni AMDAL merupakan perangkat yang sangat berguna bagi pemodal suatu usaha untuk pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, yang poin kedua, yakni mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dalam AMDAL. Beberapa pihak memiliki kepentingan dalam AMDAL. Kepentingan tiap pihak berbeda berdasarkan perspektif masing-masing. Beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam AMDAL antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yakni adalah pemilik proyek. Kepentingan AMDAL bagi pemilik proyek intinya digunakan untuk memperoleh izin proyek. Untuk dapat mengetahui di mana dan sejauh mana peranan AMDAL, RKL, RPL di dalam pengelolaan proyek terlebih dahulu harus diketahui fase-fase dari pengelolaan proyek. Pada umumnya, fase-fase pengelolaan proyek dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada fase identifikasi, yang kedua fase studi kelayakan, yang ketiga fase desain kerekayasaan atau yang disebut juga sebagai fase rancangan. Fase pembangunan proyek. Yang kelima adalah fase proyek berjalan atau fase proyek beroperasi. Yang keenam adalah fase proyek telah berhenti beroperasi atau pasca operasi. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain studi kelayakan teknis dan studi kelayakan ekonomis. Dengan melaksanakan kedua studi ini, dapat saling memberikan masukan sehingga dapat dilakukan optimasi untuk mendapatkan keadaan yang optimum bagi proyek tersebut. Terutama dampak lingkungan dapat dikendalikan melalui pendekatan teknis atau dapat disebut sebagai penekanan dampak negatif dengan energy approach. Pendekatan ini biasanya akan dapat menghasilkan biaya pengelolaan dampak yang murah. Yang kedua yakni adalah pemerintah. Salah satu tugas dari pemerintah dalam mengarahkan dan mengawasi pembangunan adalah menghindarkan dampak negatif dari proyek pembangunan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam di samping menghindarkan pula terjadinya perselisihan yang dapat timbul antara proyek satu dengan proyek pembangunan lainnya. Keputusan-keputusan yang dapat diambil dari AMDAL antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah proyek tidak boleh dibangun. Yang kedua adalah proyek boleh dibangun sesuai dengan persyaratan tertentu yang harus diikuti pemilik proyek. Dan yang ketiga yakni proyek boleh dibangun sesuai dengan ulasan. Dengan belajari AMDAL, pengambilan keputusan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni apakah proyek akan menimbulkan dampak pada kualitas lingkungan hidup melampaui ambang yang sudah diterapkan? Yang kedua, apakah proyek akan menimbulkan dampak pada proyek lain sehingga terjadi pertentangan? Dan yang ketiga, apakah proyek akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat ditoleransi dan membahayakan keselamatan masyarakat? Dan yang terakhir, yakni sejauh mana pengaruh proyek terhadap lingkungan yang lebih luas? Yang ketiga yakni adalah pemilik modal. Untuk membangun proyek modal yang dipinjam dari bank, baik bank nasional atau bank internasional seperti Bank Dunia atau World Bank atau Bank Pembangunan Asia Asian Development Bank, akan diminta laporan AMDAL sebagai persyaratannya.
Untuk bank internasional biasanya setiap permintaan pinjaman diminta penyertaan laporan andal. Bank nasional pun akan memintakan andal pula terutama untuk proyek-proyek yang besar. Dengan demikian, andal pun bermanfaat bagi pemilik modal. Keuntungan laporan AMDAL biasanya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjam pada proyek dapat mencapai tujuan dari misi bank dalam membantu pembangunan atau milik modal yang memberikan pinjaman. Yang kedua, untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang. Yang ketiga, yakni menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya. Yang keempat, pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal. Yang keempat, yakni masyarakat. Kepentingan masyarakat dalam andal, yakni karena masyarakat adalah salah satu yang punya dampak penting. Manfaat dari AMDAL bagi masyarakat antara lain, yang pertama yakni dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupan apabila diperlukan. Yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun, hingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek tersebut. Yang ketiga, yakni turut serta dalam pembangunan di daerah sejak dari awal, khususnya di dalam memberikan masukan informasi ikut langsung dalam membangun dan menjalankan proyek. Yang keempat, pemahaman hal ihwal mengenai proyek secara jelas dan ikut menghindarkan timbulnya kesalahpahaman, sehingga dapat menggalang kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir, yakni mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan proyek tersebut, khususnya hak dan kewajiban di dalam ikut menjaga dan mengelola kualitas suatu lingkungan. Yang terakhir, yakni adalah peneliti atau akademisi. Tanggung jawab pemilik proyek untuk menyelenggarakan AMDAL tidak berarti bahwa pemilik proyek tersebut harus melakukan sendiri. Pemilik proyek dapat menyerahkan pelaksanaan studi AMDAL kepada konsultan swasta, universitas, peneliti, atau pihak lain berdasar saran pemerintah. Manfaat AMDAL bagi peneliti ataupun akademisi antara lain adalah yang pertama, berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berguna pada penelitian ilmiah. Yang ketiga, yakni berguna dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peneliti. 3, ini adalah usaha dan atau kegiatan yang harus memiliki AMDAL. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL ditetapkan berdasarkan yakni ada A. Potensi dampak penting, dan yang kedua yakni adalah ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Yang pertama yakni potensi dampak penting. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, yakni luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya suatu dampak itu berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Dan yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Yang ketujuh, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kedelapan, referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL. Yang kedua yakni ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, yakni yang pertama adalah
Bidang multisektor. Bidang multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Contohnya yakni pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume lebih dari 500.000 meter kubik. Dan yang kedua yakni ada bidang pertahanan. Secara umum, kegiatan berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain. Potensi terjadinya ledakan suatu keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas. Yang ketiga yakni adalah bidang pertanian. Pada umumnya, dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan lahan, dan kualitas air. Yang keempat, yakni adalah bidang perikanan dan kelautan. Pada umumnya, dampak penting yang ditimbulkan dari usaha budidaya tambak udang, dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Yang kelima, yakni bidang kehutanan. Pada umumnya, dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam, dan potensi konflik sosial. Contohnya yakni adalah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau UPHHK dari hutan alam. Yang keenam adalah bidang perhubungan. Contohnya yakni adalah pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya pada permukaan tanah sepanjang lebih dari 25 km. Yang ketujuh, bidang teknologi satelit. Contohnya yakni pembangunan fasilitas uji statik dan fasilitas peluncuran roket. Yang kedelapan, bidang perumahan dan kawasan permukiman. Contohnya yakni pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu. Yang kesembilan, yakni bidang energi dan sumber daya mineral. Contohnya yakni penambangan di laut. Selanjutnya ada bidang pariwisata. Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah penggangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam, dan potensi konflik sosial. Selanjutnya ada bidang ketenaga nukliran. Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan teknologi nuklir. Yang terakhir yakni adalah bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada bidang perindustrisian, yakni ada industri semen atau yang dibuat melalui produksi kanker. Ada bidang pekerjaan umum. Beberapa kegiatan pada bidang pekerjaan umum pertimbangan skala atau besaran kawasan perkotaan, metropolitan, besar, sedang, kecil, yang menggunakan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat yakni proses dan prosedur pelaksanaan dari AMDAL. Prosedur pelaksanaan AMDAL. Prosedur pelaksanaan AMDAL berdasarkan Peraturan Pemerintah 51 tahun 1993 didahului oleh penapisan atau screening. Apakah proyek akan memerlukan AMDAL atau tidak AMDAL? AMDAL terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yakni ada identifikasi dampak penting atau penapisan dan pelingkupan. Penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Dalam pasal 16 UU nomor 4 tahun 1982, hanya rencana proyek yang diperkirakan akan punya dampak penting saja yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan AMDAL. Yang kedua adalah pelingkupan. Lingkupan atau scoping ialah penentuan ruang studi AMDAL, yaitu bagian dari AMDAL yang terdiri dari identifikasi,
perakiraan, dan evaluasi dampak. Untuk dapat melakukan pelingkupan, haruslah dilakukan identifikasi dampak. Pada tahap pertama, diusahakan untuk mengidentifikasi dampak selengkapnya. Dari semua dampak yang teridentifikasi, kemudian ditentukan dampak mana yang penting. Dampak yang penting inilah yang kemudian dimasukkan dalam ruang lingkup studi andal. Sedangkan dampak yang tidak penting tidak dimasukkan. Yang kedua, yakni ada penyusunan kerangka acuan atau KA berdasarkan pelingkupan. Kerangka acuan atau KA ialah tugas yang harus dilaksanakan dalam studi andal. Kerangka acuan didasarkan pada pelingkupan sehingga kerangka acuan memuat tugas-tugas yang relevan dengan dampak penting. Dengan kerangka acuan yang demikian, maka studi andal menjadi terfokus pada dampak penting. C, yakni ada andal. Yang pertama, perkiraan besarnya dampak yang teridentifikasi dalam pelingkupan dan tertera dalam kerangka acuan. Besarnya dampak haruslah diperkirakan dengan menggunakan metode yang sesuai dalam bidang yang bersangkutan. Misalnya, perakiraan besarnya penduduk yang terkena proyek harus menggunakan metode dalam demografi. Yang kedua adalah evaluasi dampak. Besar dan pentingnya dampak mempunyai konsep yang berbeda. Nilai besar dampak menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi karena kegiatan yang dipelajari. Sedangkan nilai penting dampak menunjukkan nilai yang kita berikan pada dampak tersebut. Umumnya nilai penting dampak bersifat kualitatif. Makin besar dampak, maka makin penting pula dampak tersebut. Tetapi dapat juga tidak ada hubungan antara keduanya. Selanjutnya yakni perencanaan dan pemantauan lingkungan. Terdiri dari 1. Penyusunan RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Di dalam rencana pengelolaan lingkungan menguraikan prinsip dan persyaratan tindakan yang harus diambil dalam penanganan dampak. Selain itu, sebagai masukan kepada konsultan rekayasa tentang suatu proyek atau pembangunan. Yang kedua, yakni ada penyusunan RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. Pemantauan diperlukan sebagai sarana untuk memeriksa apakah persyaratan lingkungan dipatuhi dalam pelaksanaan proyek. Informasi yang didapat dari pemantauan juga berguna sebagai peringatan dini, baik dari arti positif maupun negatif. Tetapi yang mengenai perubahan lingkungan yang mendekat atau melampaui nilai ambang batas serta tindakan apa yang perlu diambil. Juga untuk mengetahui apakah perakiraan yang dibuat adalah andal sesuai dengan dampak yang terjadi. Karena itu, pemantauan sering disebut post audit atau berguna sebagai masukan untuk memperbarui andal di kemudian hari dan untuk memperbaiki kebijaksanaan lingkungan. Metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga harus menggunakan metode yang sesuai dengan bidang yang bersangkutan. Yang terakhir yakni adalah penyusunan laporan AMDAL. Pada umumnya AMDAL terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif atau executive summary, merupakan laporan yang singkat dan berisi pokok permasalahan yang diperuntukkan kepada para pengambil keputusan. Cara pemecahan dan rekomendasi tindakan yang harus diambil dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Juga perlu tabel atau grafik ringkasan. Panjang laporan sekitar 10 halaman dan tidak sampai 20 halaman. Yang kedua adalah laporan utama atau main report. Diperuntukkan bagi para pelaksana proyek dan teknisi yang memerlukan keterangan rinci. Laporan harus dapat ditanggungjawabkan secara ilmiah dan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pakar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yakni adalah lampiran-lampiran atau appendix. Berisi lampiran-lampiran penyusunan terdahulu pada tahap-tahap penyusunan AMDAL. Sekian untuk materi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.